Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kemudian insyaallah kita akan meneruskan materi kita masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam hal menutup aurat. Yang terakhir adalah salatul maksufi ar-ra'si, salat tanpa memakai penutup kepala, atau salat dalam keadaan kepala terbuka tanpa penutup. Ini berkaitan dengan kamaliyah, kesempurnaan, ya. Tidak ada kaitannya dengan sah dan batalnya salat. Oleh karena itu penulis mengatakan tajuzu salatu hadir ra'si. Boleh salat hadir ra'si dengan kepala terbuka. Jika kana rajulan, apabila ia adalah seorang pria, karena kepala, rambut bukanlah aurat bagi kaum pria dan wajib ditutup bagi kaum wanita, karena kepala mereka, rambut mereka adalah aurat. Ia tidak boleh nampak satu helai pun dari rambutnya. Adapun pria boleh sholat tanpa penutup kepala. Wa-ra'su awratun minal mar'ah duna ar-rajul. Kepala adalah aurat bagi wanita dan bukan aurat bagi pria. Akan tetapi yustahabbu an yakuna al-musalli fi akmalil libas. Akan tetapi dianjurkan, ditekankan orang yang salat hendaklah berpenampilan dengan penampilan yang sempurna, yang patut dan layak, bagus untuk dilihat. Wa minhu, dan di antara kesempurnaan berpakaian adalah ghita'ur ra'si, menutup kepala, bi'imamatin aw qalansuah aw kummah aw taqiyah aw hiraqiyah, baik itu dengan sorban, dengan peci, dengan lubing seperti yang banyak dipakai sekarang, atau dengan penutup kepala lain. Wa nahwu dzalika mimma i'tada lahu, yang biasa dia pakai, yang biasa dipakai oleh kaum muslimin di tempat itu, walaupun bentuknya itu berbeda-beda. Penutup kepala ini, kalau antum pergi ke daerah India, maka di sana penutup kepalanya berbeda. Kalau di sini ma'ruf, yang menjadi adat kebiasaan orang-orang di timur adalah di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya adalah peci, ya, kopiah. Nah, itu boleh juga dipakai, ya, kopiah. Itu termasuk penutup kepala yang dipakai oleh kaum muslimin, boleh dipakai di dalam salat. Demikian juga lubing yang kita pakai ini biasa dipakai di Irak dan sekitarnya. Nah, kalau di Afghanistan itu ada penutup kepala mereka, ya, lubing ataupun jenis penutup kepala, topi yang khas
Tidak ada yang pakai di sini. Kalau ada yang pakai bisa tunjukkan. Di beberapa daerah bentuknya agak aneh. Ya, seperti di beberapa tempat di Pakistan itu dibuat ada mihrabnya di sini. Pernah lihat? Ya, karena menurut mereka di sana mazhab Hanafi itu tidak boleh ketika sujud dahi itu terhalang. Maka lobi mereka itu dibuat ada mihrabnya. Pernah lihat itu? Mungkin ada dijual di sini. Pernah lihat ya? Lalu di Afghanistan ada topiktas mereka dan itu dipakai oleh kaum muslimin, adat kaum muslimin dan hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah dipakai di dalam sholat dan dianjurkan untuk dipakai karena itu merupakan salah satu rangkaian perhiasan, bentuk perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum mukminin untuk memakai perhiasan ketika mereka hendak mengerjakan sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Faqad qara'ti li ghairi udhrin makruh. Oleh karena itu membuka kepala, yaitu tidak memakai penutup kepala tanpa udzur, bukan karena dia ada penyakit di kepalanya, misalnya berkutu atau punya punya sakit di kepala, ya punya luka di kepala, yaitu tanpa udzur, maka hukumnya makruh. Walaqiyama fi salatil fardh, terutama dalam salat-salat fardhu. Walaqiyama ma'al jamaah, terlebih lagi jika dia mengerjakan salat berjamaah. Syekh Al-Albani mengatakan, menurut pendapatku, anna shalah hasir ra'si makruha. Salat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala hukumnya makruh. Wa dzalika li'annahu minal musallam bihi. Karena sudah dimaklumi bersama istihbabi dukhulil muslim fi shalah bi akmali hay'atin islamiyyatin. Seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan untuk masuk mengerjakan sholat dalam keadaan, dalam kondisi yang paling sempurna, dengan penampilan yang paling sempurna, yaitu penampilan Islamiyah, penampilan Islami. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Allah ahab ayyutazayyana lahu. Sesungguhnya kita lebih patut dan lebih berhak untuk berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita lebih patut dan lebih berhak, ya artinya lebih wajib untuk berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap makhluk, kita segan, berpenampilan acak-acakan, lalu kita berhias. Mempersiapkan penampilan kita hingga penampilan kita minimal penampilan yang enak dilihat atau sempurna. Lalu bagaimana pula kita menghadap Rabbul Alamin? Maka hendaklah orang muslim memperhatikan penampilannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak seorang hamba itu berhias untuknya. Dan bukanlah termasuk hay'ah hasanah, penampilan yang baik dalam kacamata salaf, i'tiyadu hasil ra's, membiasakan diri tanpa penutup kepala. Demikian pula berjalan di pasar-pasar tanpa penutup kepala. Terutama lagi masuk ke tempat-tempat ibadah, termasuk di dalamnya majelis-majelis ilmu tanpa penutup kepala. Bal hadhihi, ini masih perkataan Syekh Al-Albani, adatun ajnabiyah. Ini merupakan adat ajnabiyah, yaitu kebiasaan orang-orang ajnabi, non-muslim, yang ditiru oleh kaum muslimin ketika mereka, yaitu orang-orang kafir itu atau non-muslim itu, menjajah negeri-negeri Islam.
Lalu mereka meniru perbuatan itu dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang buruk dan ditiru oleh kaum muslimin. Fa'adha'u biha wa bi amsalha min at-taqalid shakhsiyatuhum al-islamiyah, hingga kepribadian sebagai seorang muslim pun hilang. Ciri khas Islami itu hilang dengan sikap melatahi dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir di dalam hal tersebut. Kita lihat orang-orang kafir, mereka membiasakan diri tanpa menutup kepala. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat disayangkan. Dan kebiasaan ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan membiasakan diri membuka kepala atau tanpa penutup kepala, dan menjadikannya sebagai hujjah bolehnya sholat tanpa penutup kepala, karena dikatakan sudah kebiasaan. Kita katakan kebiasaan ini sebenarnya bukan kebiasaan kaum muslimin, tapi kebiasaan orang-orang non-muslim, ajnabi, ajam, orang-orang ajam, orang-orang non-muslim. Maka sepatutnya lah kita masuk dan mengerjakan sholat dengan penampilan-penampilan yang islami. Adapun argumentasi yang dipakai oleh sebahagian orang, ada satu kelompok namanya Ansarus Sunnah di Mesir yang membolehkan ataupun mengatakan mubah atau bukan sesuatu yang makruh sholat tanpa penutup kepala, dengan menganalogikannya, menyamakannya dengan orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menutup kepalanya. Salah satu syarat dari ihram adalah dia harus membuka penutup kepala. Lalu dengan dalil ini atau dengan hadis ini atau dengan ketentuan ini, mereka menyamakan dengan orang-orang yang sholat. Orang yang sholat juga demikian, tidak mengapa tanpa penutup kepala atau tidak dimakruhkan tanpa penutup kepala. Syalbani mengatakan ini merupakan satu kias yang sangat rusak atau kias yang sangat jauh dari kebenaran. Karena konsekuensinya adalah mereka harus mengatakan bahwa membuka kepala atau sholat tanpa penutup kepala itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena bagi jemaah haji ataupun orang yang mengenakan ihram itu hukumnya wajib. Maka mereka harus juga mewajibkan hukum itu pada orang yang sholat. Apakah mereka menetapkan hukum itu bagi orang yang sholat, yaitu wajib tanpa penutup kepala? Tentunya tidak. Mereka mengatakan orang yang masih penutup kepala tentunya lebih patut dan lebih layak. Ini membatalkan atau membantah qiyas yang disebutkan oleh teman-teman dari Ansarus Sunnah tadi. Intinya adalah qiyas ini tidak bisa dipakai untuk membolehkan atau menggugurkan hukum makruh sholat tanpa penutup kepala. Dan juga tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW selain dalam kondisi mengenakan ihram, sholat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala. Minimal dia mengenakan sorban atau sesuatu pada kepala beliau. Padahal di sana banyak sekali kita katakan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menukil hal ini. Kalau ada atau kalau pernah Rasulullah SAW sholat tanpa penutup kepala, tentu sudah banyak sekali riwayat-riwayat yang akan sampai kepada kita. Namun tidak ada satu riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau sholat tanpa penutup kepala. Biasanya beliau mengenakan imamah atau putrah atau sesuatu pada kepala beliau. Nah, jadi intinya ikhwan fillah, sholat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala hukumnya makruh. Hendaknya seorang muslim sholat dengan penampilan Islami yang sempurna. Salah satunya adalah dengan mengenakan penutup kepala. Penutup kepala ini bisa berupa imamah, yaitu sorban, bisa berupa topiyah, yaitu topi, seperti robe,
atau peci dan jenisnya. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh penulis, wa minal jadir bizikri anna salatar rajuli hafir ra'si makruhatun faqat. Bahwa salat tanpa penutup kepala ini hukumnya makruh. Itu tidak sampai jatuh haram. Wa illa fahiya sahihah, dan salatnya juga dianggap sah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan yang lain-lain. Nah, di sini ada satu kekeliruan dari saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi. Kalau antum kebetulan jalan-jalan ke Pakistan, India dan Pakistan, atau di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah bermazhab Hanafi, antum akan lihat bahwa di masjid-masjid mereka itu disediakan topi-topi. Topi-topi. Mereka hulu di dalam masalah ini hingga bahkan mewajibkan. Dan bahkan mereka menolak untuk sholat di belakang imam yang tidak memakai penutup kepala. Ya, jadi kita lihat itu di masjid-masjid mereka itu disediakan banyak sekali topi-topi. Ada di situ yang jelas disediakan itu topi sama tasbih. Topi maksudnya lobe-lobe itu disediakan itu. Lucunya tidak ada Quran pula kan begitu. Nah, demikian. Di pemandangan yang kita lihat di masjid-masjid di sana, ini tidak lepas dari latar belakang mereka yang bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mewajibkan, wajib. Nah, ini termasuk hal yang berlebih-lebihan. Jadi kita tidak mengatakan wajib, kita hanya mengatakan mustahab, dianjurkan, bagus. Kalau dia tinggalkan tanpa uzur, makruh hukumnya. Dan kalaupun dia sholat tanpa penutup kepala, maka kita katakan sholatnya sah. Dan sah bermakmum di belakang imam yang sholat tanpa penutup kepala. Nah, ini berbeda dengan saudara-saudara kita dari kalangan Hanafiyah yang mewajibkan dan mereka menolak sholat di belakang imam yang tidak tertutup kepalanya, yang tidak menutup kepalanya dengan topi ataupun jenisnya. Nah, demikian fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Jadi ini bukan merupakan syarat keabsahan salat, namun syarat kesempurnaan salat. Ya, di sana ada syarat kesempurnaan salat, nah di sana ada syarat keabsahan salat. Nah, ini tidak berkaitan dengan keabsahan salat. Salatnya tetap dipandang sah, hanya saja tidak sempurna dan jatuh dalam kemakruhan. Demikian fillah azani Allah wa iyyakum jami'an berkaitan dengan masalah salat tanpa penutup kepala. Jadi hukumnya makruh. Ya, maka kita anjurkan atau dianjurkan kepada kaum muslimin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan perhiasan mereka yang terbaik dan berpenampilan dengan penampilan yang islami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentunya ikhwanifiddin, kemakruhan tanpa penutup kepala ini bukan hanya di dalam sholat saja, bisa jadi di luar sholat jika seorang insan itu membiasakan, yaitu kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Nah, ini bisa jadi hukumnya makruh atasnya, ya, karena menyelisihi adat yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Nah, ini jika kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Nah, kalau kadang-kadang kita melepasnya itu tidak mengapa, karena ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada sebagian sahabat dalam beberapa kondisi tanpa penutup kepala. Namun yang menjadi kemakruhan adalah atau yang dianggap makruh dan menyelisihi yang aula, yang utama, jika seorang itu kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Demikian penting. Karena ini kita katakan menyelisihi adat kebiasaan yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Pak, saya sebenarnya di kantor. Bagaimana mau pakai lobi di kantor? Ya, kalau misalnya lobi terlalu mencolok, kopiah kan itu juga termasuk penutup kepala yang ma'ruf dan adat kaum muslimin yang boleh juga dipakai. Ya, pakai isi kopiah.
Ya tidak mengapa kopiah pernah ditanyakan kepada para masyai, banyak masyai mengatakan ini topi atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh orang-orang di sini, itu boleh. Sama seperti kita pakai topi Afgan. Boleh enggak pakai topi Afgan? Boleh, karena itu adat kebiasaan kaum muslimin di situ. Jadi demikian juga kopiah ya, karena ada sebagian orang yang anti kopiah ada juga. Ya, sebenarnya tidak mengapa kopiah itu, ya sekali-sekali yang bagi kopiah seperti yang dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin, ustaz-ustaz umum itu bagi kopiah dia sebagian dari mereka itu tidak mengapa. Nah demikian yang azan daripada antum tanpa penutup kepala. Nah, itu bisa dia misalnya ya, seandainya memakai lobe itu bisa terlalu mencolok untuk bekerja. Itu untuk menghindari kebanyakan dari kita katakan keadaan kita tanpa penutup kepala. Maksudnya adalah di jalan-jalan di luar ya. Ya, kecuali di dalam rumah ya tentunya tidaklah ya 24 jam kita pakai topi terus ya. Ya, maksudnya di sini adalah ketika dia sedang keluar rumah ya, di pasar-pasar atau di jalan-jalan. Demikian yang azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sebenarnya banyak kegunaan dari penutup kepala ini ya. Dari sisi kesehatan juga ya, dari banyak sisi sebenarnya. Penutup kepala itu banyak fungsinya. Ya minimal kalau ada jatuh apa-apa enggak langsung menimpa kepala kita, kan gitu ya. Ya. Misalnya apa? Tai burung kan begitu ya. Ya. Kan enggak langsung kena kepala, kena lobenya, dari cuci lobenya dan di kepala aman dari apa? Dari kotoran burung tersebut. Jadi banyak fungsinya ya. Jadi bukan hanya itu merupakan satu syiar kaum muslimin, ya bukan hanya itu, tapi di sana ada juga fungsi-fungsi yang lain atau hikmah-hikmah di balik penutup kepala itu. Nah, jadi hendaklah kita tidak membiasakan diri tanpa penutup kepala. Sekali lagi, tidak membiasakan diri tanpa penutup kepala. Nah, apalagi di dalam salat. Kalau dia sengaja meninggalkannya tanpa uzur di dalam salat, maka hukumnya sekali lagi kita tegaskan makruh. Dan itulah pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, selesai kita membahas pasal yang pertama berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam berpakaian dan berbusana dan menutup aurat di dalam salat. Kita akan melangkah pada pasal yang kedua, yaitu kumpulan kesalahan orang-orang yang salat berkaitan dengan tempat salat mereka. Tempat salat, yaitu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk salat. Bisa itu di rumah, mushola, masjid, atau tempat-tempat lainnya. Apa-apa saja yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin di dalam masalah ini. Masalah yang pertama adalah sujud di atas tanah Karbala. Sujud di atas tanah Karbala. Atau mengambil bagian darinya untuk sujud di atasnya ketika sholat. Dan meyakini bahwasanya sholat dengan sujud di atas tanah Karbala ini lebih besar pahalanya dan lebih utama. Siapa mereka orang-orang yang biasa melakukan ini? Yaitu kaum Syiah. Nah, kaum Syiah kalau kita lihat mereka kemana-mana bawa batu ya. Nah ini salah satu ciri orang-orang Syiah. Kalau antum melihat ada orang yang seperti itu, lalu di tempat sholatnya atau di tempat sujudnya diletakkannya batu, lalu dia sujud di situ. Nah, ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini orang Syiah. Ini orang Syiah. Itu batu mungkin mereka ambil dari Karbala. Ya, bahkan ya secara diam-diam orang-orang jemaah haji Iran itu menawarkan batu-batu itu, batu Karbala. Yang lucunya sebagian orang Islam, orang jemaah haji Indonesia dia nggak tahu, itu didapati itu. Tapi kalau ketahuan polisi Saudi, petugas-petugas sana biasanya ditangkap. Itu menawarkan batu Karbala. Antum yang mungkin pernah ikut mengerjakan haji, apakah pernah melihat itu? Ada itu. Saya pernah lihat orang-orang menawarkan itu, batu Karbala. Ya, mungkin untuk orang-orang Syiah di negeri-negeri lain ya. Nah, itu ada juga jemaah haji Indonesia yang beli, katanya ini batu Karbala katanya. Batu dia nggak tahu untuk apa, mungkin dijadikan jimat, tapi untuk orang Syiah itu dijadikan sebagai syarat sah salat.
Orang Syiah berkeyakinan bahwa tidak sah salat mereka atau kurang pahala salat mereka jika mereka sujud tidak di atas batu tersebut. Maka kemana-mana mereka mengantongi batu itu. Lalu ketika mereka hendak salat, mereka letakkan itu di tempat sujud dan mereka sujud di situ, di atas itu. Nah, misalnya ini batunya. Nah, maka cara mereka sujud adalah dahi mereka yang mengendali ini. Walaupun hidung mereka tidak menyentuh lantai. Nah, demikian. Itu orang Syiah rahimahnya. Dalam hal ini mereka membawakan beberapa riwayat-riwayat yang dusta dari Rasulullah dan dari ahli bait, dari Al-Hasan, dari Al-Husain dan dari para imam-imam ahli bait, dari Ja'far Al-Shadiq dan lain-lain sebagainya, yang seluruh riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Ya, riwayat yang palsu. Jadi tidak ada satupun hadis sahih, ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kesucian tanah Karbala, tentang keutamaan sujud di atas tanah Karbala, atau anjuran menjadikan bagian dari tanah Karbala itu sebagai tempat sujud. Nah, ini tidak ada. Adapun dalil yang mereka gunakan secara umum, hadis umum, yaitu apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini sebagai apa? Tempat sujud dan alat untuk bersuci. Lalu mereka katakan al-ardu di sini adalah ardul Karbala. Ini takwil yang terlalu dipaksakan. Karena yang dimaksud dengan al-ardu ini adalah seluruh tempat dan bukan khusus tanah Karbala. Mengkhususkan tanah Karbala untuk sujud dan salat di atasnya, ini adalah satu kebatilan. Allah wa iyyakum jami'an. Ya, bayangkan Nabi saja tidak memerintahkan kita untuk mengambil tanah yang ada di tanah haram, yang dia ada di wilayah haram, baik itu haram Makki maupun Madani, untuk kita sujud di atasnya. Padahal itu adalah tanah haram yang tentunya lebih utama daripada tanah Karbala. Tanah Karbala bukan tanah haram. Tapi Nabi tidak ada menyuruh kita mengambil batu dari Madinah kemudian di sini kita sujud di atasnya. Karena ini adalah tanah berkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya berkah. Ya, negeri yang berkah. Yaitu Makkah dan Madinah. Surbah yang berkah, tanah yang berkah. Walaupun demikian, tidak ada satupun riwayat yang menganjurkan kita untuk mengambil tanah Madinah, kemudian kita sujud di atasnya di sini, karena ada berkah di situ. Jadi ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ya tidak ada ya satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan kita harus sujud di tanah tertentu. Ya, jadi kita sujud di mana kita berada. Ya, di mana ya bumi kita tempat berpijak. Disitulah kita sujud. Tidak ada keistimewaan tanah yang satu dengan tanah yang lainnya. Adapun keistimewaan sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa itu bukan berkaitan dengan tanahnya, tapi dengan tempatnya. Ya, demikian Ibnu Sina. Oleh karena itu kalau antum salat di Mekah di selain Masjidil Haram, maka antum tidak akan memperoleh keutamaan itu. Ya, misalnya salat di Masjid Pasar Seng atau masjid di Ajiat atau di Adiziyah atau di sekitarnya, di luar Masjidil Haram. Apakah antum dapat keutamaan salat 100.000 kali lebih utama daripada salat yang lainnya? Tidak. Itu berlaku hanya di Masjidil Haram, berkaitan dengan tempat bukan tanahnya. Nah, kalau ada seseorang ya, lalu dia ambil itu tanah Masjidil Haram, ya dia korek, dia ambil satu bongkah kan begitu ya. Kemudian dia bawa ke kamarnya lalu dia sujud di situ. Apakah dia memperoleh keutamaan itu? Tidak. Jadi keutamaan tersebut bukan berkaitan dengan tanahnya, tapi berkaitan dengan apa? Tempatnya. Nah, demikian itu. Ya, jadi kalaupun antum mengambil tanah dari Madinah atau tanah dari Masjidil Aqsa, kemudian antum bawa ke Indonesia, ke Medan, lalu antum sujud di sana ketika salat, ini tidak membawa keutamaan apa-apa. Dan antum tidak dikatakan telah sujud ya di atas satu tanah berkah, kemudian salat antum nilainya 100.000 kali lipat daripada salat di tempat lain. Demikian itu. Ini yang harus dipahami. Karena sebagian orang ada yang Syiah ya, ada yang berdalil dengan apa hadis itu, innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, untuk menetapkan adanya dalil
sujudnya mereka di atas tanah Karbala itu. Nah, ini adalah satu pendalilan argumentasi yang batil. Adapun riwayat-riwayat dari para salaf yang dibawakan oleh orang-orang Syiah, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sahabat dan para tabi'in, ya misalnya dari mereka menisbatkan ini kepada salah seorang tabi'i yang agung dan mulia, yaitu Masruq bin Al-Ajdah, yang menyebutkan bahwasanya dia kemana-mana membawa labinah min turbatil Madinah Al-Munawwarah. Bahwasanya Masruq bin Al-Ajdah, seorang tabi'i yang agung, termasuk salah seorang perawi kitab-kitab sahih. Ya, ini riwayat Syiah, ini adalah kebohongan yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Mereka menisbatkan ini kepada Masruq. Dikatakan bahwasanya dia kalau bepergian, dia membawa labinah, batu yang dia ambil dari apa? Dari tanah Madinah. Ya, lalu dia sujud di atasnya. Demikian pula riwayat yang disebutkan juga kepada Masruq bahwasanya dia kemana-mana membawa batu yang dia ambil dari Madinah. Ketika dia berlayar di atas perahu, maka dia sujud di atas batu tersebut. Nah, ini juga semuanya adalah riwayat-riwayat yang batil. Syarabani mengatakan, wa fi hadzal kalam adidun minal kadzibat. Perkataan itu atau riwayat itu mengandung banyak sekali kebohongan-kebohongan. Yang pertama adalah, kata beliau, perkataannya, kana ya'khudhu fi asfarihi, ia membawa batu itu di dalam perjalanannya. Fa innahu bi itlaqi yasmilu as-safaru barran wa huwa khilafun athar lam dzakarahu. Ini berarti dia juga di dalam perjalanan tidak di atas laut atau di daratan, dia juga membawa itu. Nah, ini bertentangan dengan riwayat yang disebutkannya tadi, yang menyebutkan beliau baru membawanya dalam perjalanan di lautan. Yang kedua, sanadnya adalah sanad yang lemah, karena di dalamnya terdapat keterputusan, yaitu munqati', lemah dan terputus sanadnya. Demikian pula banyaknya perawi-perawi yang dhaif dan lemah di dalam sanad-sanad riwayat tersebut. Jadi ini riwayatnya tidak sahih ya dari para salaf, bahwasanya mereka kemana-mana membawa batu lalu untuk sujud di atasnya ketika salat. Demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini ada satu kemudian kesimpulannya yang dikatakan di sini, beliau mengatakan adzabut tawaif ar-rafidah. Kelompok yang paling suka bohong dan yang paling banyak bohongnya adalah Rafidah. Jadi kita harus hati-hati terhadap riwayat-riwayat yang dibawakan oleh orang-orang Rafidah atau Syiah ini. Ya, kebanyakan riwayat-riwayat dari mereka itu adalah riwayat-riwayat yang lemah bahkan palsu. Nah, di dalam hal ini Ikhwanuddin, Syekh Ali Al-Qari mengatakan, ini ada satu kaidah, yaitu yustahabbu tarku muwafaqatir Rafidah. Dianjurkan untuk tarku muwafaqah, yaitu tidak menyerupai orang-orang Rafidah fima ibtada'uhu, pada perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dan menjadi syiar bagi mereka, yaitu sujud di atas tempat tertentu. Ya, sebagian orang di sini ya, ada yang juga demikian. Ya, tempat sujudnya itu dia kasih batu atau sesuatu yang dia sujud di situ. Ini menyerupai orang-orang Rafidah. Ya, menyerupai orang-orang Rafidah. Walaupun itu bukan tanah Karbala. Ya, sebagian orang ada yang kita katakan para ulama mengatakan makruh, ya. Dia pakai sajadah yang kecil khusus untuk tempat sujudnya saja. Pernah lihat? Ya. Atau dia sudah pakai sajadah, lalu di atas sajadah itu ada semacam handuk kecil, apa gitu, ditaruhkannya di situ untuk sujud. Nah, ini
perbuatan ini menyerupai orang-orang Rafidah yang meletakkan batu di atas tempat sujud mereka. Jadi intinya antum tidak perlu menaruh apapun di atas tempat sujud antum. Ya, nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sunnahnya kalau ada debu pada tempat sujud. Ya, bagaimana caranya untuk menghilangkan debu itu? Boleh, itu dengan sekali apa? Sekali hapus atau sekali membersihkannya. Tidak boleh berkali-kali seperti ini. Nah, demikian. Jadi tidak perlu kita menaruhkan benda khusus atau apapun di atas tempat sujud kita. Demikian itu. Nah, kalau kita pakai sajadah, cukuplah sajadah itu. Nah, berkaitan dengan sajadah ini ada ketentuannya ya. Ya, ada beberapa sajadah yang kita makruh salat dengan menggunakannya. Baik. Jadi ini kaidahnya yaitu apa? Dianjurkan untuk meninggalkan penyerupaan diri dengan kaum Rafidhah ataupun ahli bid'ah di dalam ibadah-ibadah bid'ah yang mereka lakukan, yang menjadi syiar bagi mereka, bagi mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan, seperti meletakkan batu di atas sajadah. Fa innaha wa in kanat as-sajadah ala jinsil ardi afdal bi ittifaqil a'immah ma'a jawaziha 'ala al-jifaf wa nahwiha 'inda ahli sunnah, walakin wad'u nahwi al-hajar wal madar fawqa sajadah bid'ah ibtada'uha. Ya, walaupun kita katakan sujud di atas tanah itu adalah lebih bagus, sujud di atas sesuatu yang kita katakan natural ataupun alam itu lebih bagus, sujud di atas tanah itu lebih bagus, walaupun boleh sujud di atas, misalnya di atas permadani ataupun tikar dan sejenisnya. Namun meletakkan benda khusus di atas tempat sujud kita itu adalah perbuatan menyerupai orang-orang Rafidhah, menyerupai bid'ah yang mereka ada-adakan dan menjadi alamat ataupun tanda bagi syiar mereka ataupun bagi kumpulan atau jemaah mereka. Maka kita hindarkan ini ya. Kita hindarkan meletakkan benda-benda khusus di atas tempat sujud. Baik. Itu yang berkaitan dengan masalah sholat di atas tanah Karbala. Nah, berhubung di sini mungkin Syiah masih sedikit, antum belum banyak menyaksikan ini ya. Nah, di Pakistan ya, di mana di sana komunitas Syiah ya lumayan besar, lumayan banyak, itu sering kita ya pemandangan seperti ini. Yaitu seorang sholat, lalu sebelum sholat dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, lalu dia letakkan di tempat sujudnya. Ya, ternyata itu batu. Nah, mereka yakini itu batu dari Karbala. Nah, demikian. Yang berikutnya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan tempat sholat adalah as-sholatu ila amakin fiha suwar atau ala sajjadah fiha suwar wa nuqud atau fi makanin fihi suwar. Salat menghadap tempat yang di situ terdapat gambar-gambar atau sajadah yang terdapat gambar padanya atau hiasan-hiasan, pernak-pernik. Atau di makanan fihi suwar, atau di tempat yang di situ terdapat gambar. Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ini dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit mengerjakan sholat dengan mengenakan sebuah khamisah, semacam jubah, data'la yang punya corak. Ini sudah kita sebutkan hadisnya sebelumnya. Nah, setelah selesai sholat beliau mengatakan, "Idhahu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah." Bawalah pakaian ini, jubah ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa atuni bi ambijaniyah, dan bawakanlah kepadaku pakaian ambijaniyah yang tebal lagi polos. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena pakaian itu, ya khamisah tadi yang bercorak tadi, telah mengganggu salatku tadi. Dia telah mengganggu kekhususanku di dalam salat. As-San'ani mengatakan, wa fil hadis dalilun ala karaha ma yusaddidu anis salat min an-nuqus. Di dalam hadis ini terdapat dalil makruhnya semua perkara yang dapat melalaikan atau mengganggu kita dari salat, berupa an-nuqus, yaitu ukiran-ukiran, wa nahwiha,
mimma yusajjilu al-qalb, atau benda-benda lain yang dapat melalaikan ataupun menyibukkan hati kita. Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan tukrahu shalah al-sajjadah al-muzakhrafah al-mulammi'ah. Al-mulammi'ah. Makruh salat di atas sajadah yang muzakhrafah, yang berhias-hias, wal al-mulammi'ah. Mulammi'ah artinya banyak coraknya. Berwarna-warni maksudnya. Mulammi'ah. Berwarna-warni, berhias-hias. Seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Ya, seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Jarang kita temukan sajadah itu polos. Ada memang ya, tapi jarang. Ada yang polos warna saja, tapi ternyata di sana ada ukiran. Ada juga di sana apa? Gambar. Ada yang polos warna hijau, warna biru ada ya. Tapi itu kalau kita raba dan kalau kita lihat dari atas, ternyata itu ada apa? Ada apa namanya? Jadi anyamannya ataupun bentuknya. Nah, masjid ataupun apa ya? Biasanya masjid yang gambar Ka'bah kan begitu ya. Nah, atau yang jelas berwarna-warni bercorak. Ya, bercorak. Nah, ini termasuk yang dimakruhkan. Beliau mengatakan Al-Izz bin Abdus Salam ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sajadah itu sudah ada sejak zamannya Izz bin Abdus Salam. Karena tidak mungkin Izz bin Abdus Salam menyampaikan hal ini kecuali hal itu sudah ma'ruf di zamannya. Jadi itu sebenarnya sudah lama sajadah-sajadah seperti itu. Dan para ulama memakruhkannya sejak dahulu. Jadi makruh sholat di atasnya, kecuali ya ditutupi, ya dengan penutup sehingga tidak nampak lagi ya apa namanya katakan corak-corak tersebut. Wa kadzalika 'ala rafi'ah al-fa'iqah. Demikian pula sholat di tempat yang tinggi. Jadi sebagian masjid tempat imam itu dibuat agak tinggi. Bukan agak lagi. Bahkan ada yang sangat tinggi. Hingga kalau mau naik ke tempat sholat harus pakai tangga lagi. Ada beberapa anak tangga baru dia naik dan sholat di situ. Nah ini makruh hukumnya, meninggikan tempat imam. Lianna salat halat tawadu'in wa tamaskunin. Karena yang namanya sholat itu adalah kondisi di mana seorang itu merendah diri dan tunduk. Ya, kaum muslimin sejak dahulu di Masjid Makkah maupun Madinah mereka sholat di atas al-ard, sholat di atas lantai. Ya di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, Masjidil Haram itu sholat di atas lantai. Ya tidak ada sajadah-sajadah yang apa? Yang bercorak-corak. Wal ramal bahkan di atas pasir dan tanah. Wal haqqu tawadu'an lillah karena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan itu masih berkataan Al-Izz bin Abdus Salam, fal afdal ittiba'ur rasul fi jiz'i af'alihi wa aqwalihi wa jullihi. Yang paling afdal adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatan beliau dan perkataan beliau. Julluha, seluruh. Man ata'ahu ihtada wa a'abbahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menaati beliau maka dia telah mendapat petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala akan menyukainya. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada beliau dan keluar dari ittiba sunnah beliau, ba'uda anis shawab, maka dia akan jauh dari kebenaran. Ya bi qadri tabaudihi min an ittiba'i. Ya sekadar jauhnya dia dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita hindari salat ya di atas sajadah yang bercorak-corak ya. Ya seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Karena itu jelas kalau kita sholat di atas sajadah tersebut, kadang-kadang kita berpikir mengikuti garis-garis yang ada di situ, gambar yang ada di situ kan gitu ya. Cobalah kalau antum melihat orang sholat di atas sajadah itu, mungkin kita dulu ketika kita nggak tahu sholat di atas itu, di atas sajadah seperti itu, kan pikiran kita ngelantur. Kita sholat Allahu Akbar, ini kayaknya Ka'bahnya nggak bener ini kan gitu. Jadi macam-macam hati itu dibuat lalai. Karena kita memikirkan gambar yang ada di hadapan kita. Sementara kita sholat diperintahkan untuk menghadap ke tempat
sujud. Nah di situ ternyata ada gambar macam-macam. Ya, karena itu dibuat orang Cina, dia buat Ka'bah itu asal-asalan. Nggak benar, memang nggak benar kan gitu ya. Cuma ketika orang yang sholat menghadap itu, hatinya jadi sibuk. Hatinya jadi sibuk. Kadang-kadang ya menaranya itu bukan bulan sabit. Ada semacam salib atau gimana begitu, nggak jelas sekali dia bentuknya. Ya nggak jelas sekali bentuknya. Kadang-kadang berpikir ini masjid apa ya, gitu kan begitu. Jadi hati akan menjadi lalai, ya terbawa ke sana kemari memikirkan apa? Memikirkan gambar yang ada di hadapan. Dan itu wajar dan manusiawi sekali. Kalau kita berdiri lama-lama menghadap sesuatu yang bercorak, maka pikiran kita akan terbawa ke situ. Kita nggak usahlah sampai 5 menit memperhatikannya. Misalnya kita sholat di atas sajadah seperti itu di masjid-masjid umum ya. Imam membaca surat yang agak panjang. Lalu kita sholat mengikuti imam di atas sajadah seperti itu. Bagaimana? Ya mungkin 1-2 menit mengikuti bacaan imam. 1-2 rakaat ketiga sudah ngawur kan begitu ya. Udah mulailah memperhatikan gambar itu. Nah ketika konsentrasi kita tertuju kepada gambar itu, maka otak kita pun bermain, mengajak kita untuk mengolah dan berpikir tentang gambar itu. Akhirnya kadang-kadang juga ya kalau kita sholat sendirian lupa sudah berapa rakaat, kan begitu. Nah, dan kadang-kadang kan berpikir orang yang nggak pernah ke Masjidil Haram dia berpikir wah apa kayak gini Masjidil Haram kan begitu ya. Dan atau seorang yang merasa ketika menghadap sajadah itu merasa menghadap Ka'bah. Ya padahal dia bukan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, tapi menghadap arah Masjidil Haram. Jadi ini akan melalaikan, ya akan melalaikan hati orang yang sholat. Maka janganlah kita sholat di atas sajadah seperti ini. Kalau di masjid umum bagaimana? Nah ini memang sulit dihindari ya. Ini memang sangat sulit untuk dihindari. Nah ini membutuhkan ya kita katakan kerjasama dan perhatian dari pihak-pihak masjid untuk tidak menggelar permadani ataupun sajadah-sajadah seperti ini. Karena kita tahu sekarang ini sajadah itu sudah dibuat panjang, kan begitu ya, panjang dari ujung sana sampai ujung sana. Nah kita juga dikasih ada di situ. Ya, nah itu sangat mengganggu, ya sangat mengganggu. Nah, jadi atau kalau tidak mungkin untuk dikeluarkan, ya karena alasan wah itu sudah wakaf. Nah, ya itu ditutup dengan kain yang polos sehingga tidak lagi mengganggu orang-orang yang sholat menghadapnya. Demikian atau sholat di atasnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, sejak zamannya Al-Izz bin Abdissalam hal ini sudah muncul di ikhwan fillah ya, dan para ulama sudah mengomentarinya dan menyatakan makruh hukumnya sholat dengan mengenakan sajadah-sajadah seperti ini. Ustaz, di rumah saya banyak itu. Saya udah kadang beli waktu naik haji, dibeli borong banyak itu kan itu banyak kan dari Turki ataupun dari Cina ya. Itu gimana? Apakah dibuang semua? Tidak, jangan dibuang, mubazir juga kan begitu ya. Nah, ya itu dia dilapis hingga ya apa namanya tidaklah nampak gambar tersebut yang bisa mengganggu orang yang sholat. Nah dalam hal ini janganlah kita mengatakan, ada sebagian orang mungkin mengatakan ya Ustaz saya sudah biasa sholat dengan mengenakan sajadah ini, jadi tidak mengganggu saya. Nah ini tidak bisa kita katakan seperti itu, karena hati itu dikatakan dalam bahasa Arab qalbu. Qalbu, kenapa dikatakan qalbu? Karena hati itu ya taqallabu, artinya berbolak-balik. Jangan kita katakan seperti itu. Ya, boleh jadi ya, satu waktu atau mungkin ya, kita merasa kita sudah aman ya dari dari gangguan sajadah, gambar yang ada pada sajadah itu, ternyata kita jatuh ke dalam, yaitu kita terbawa ya dan terganggu khususan dan konsentrasi sholat kita. Baik. Jadi itu bukan merupakan alasan. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula riwayat Anas di mana Rasulullah SAW ketika pulang ke rumah Aisyah melihat ya, satu tiram. Tiram itu tirai yang terbentang di atas pintu kamar milik Aisyah radhiyallahu anha. Ia menutup salah satu bagian dari sisi rumahnya.
bisa jendela ataupun pintu. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Amiti anni, singkirkanlah benda ini dariku, fa innaha la tazalu tasawiruhu ta'idu li fi salati." Karena gambar-gambarnya itu senantiasa menggangguku di dalam salatku. Nah, hadis ini juga merupakan dalil makruhnya salat di tempat-tempat yang terdapat gambar. Dan wajibnya membersihkan gambar-gambar itu sehingga tidak mengganggu pikiran orang yang salat. Sawan kana suwaran am ghairu suwarin, baik itu gambar makhluk yang bernyawa ataupun gambar makhluk tidak bernyawa, misalnya gambar pohon-pohon. Ya, tentunya kalau gambar makhluk bernyawa lebih-lebih lagi. Ya, sebagian orang sufi ada yang salat sengaja dia meletakkan gambar gurunya di depan. Ya, bahkan ada yang meletakkannya di bawah begitu. Nah, sebagian orang sufi, kata mungkin di Besilam, karena dengar kabar seperti itu ya. Dia mewajibkan apa? Salat dengan menghadap foto gambar gurunya. Ya, atau menghadirkan wajah guru ketika salat. Allahu Akbar, dibayangkan. Supaya lebih menghadirkan kekhusyukan. Nah, ini batil dan menyerupai peribadatan kepada berhala. Dan hukumnya bisa jatuh kepada apa? Haram. Ya, haram. Baik. Wal hadis yadullu aidan ala anna shalah la tabtus ma'a wujudi suwar. Bahwasanya salat itu tidak batal karena adanya gambar. Kecuali tadi ya, seperti orang sufi yang menjadikan gambar itu sebagai apa? Sebagai acuannya salat, bahkan sebagai kiblatnya. Tidak lagi dia berkiblat kepada apa? Masjidil Haram, tapi berkiblat kepada gambar itu. Nah, ini yang haram. Tapi kalau misalnya kita salat, kebetulan di depan kita ada gambar makhluk yang bernyawa, salatnya tetap dianggap sah tapi makruh. Ya, jika kita tahu itu gambar. Baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqfa'ha. Dikatakan salatnya tidak batil atau salatnya tetap dianggap sah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memutus salat beliau. Beliau tetap salat ya dengan keberadaan gambar-gambar itu di kamar beliau. Baru setelah salat beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk menyingkirkan benda-benda tersebut. Baik, demikian saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal madhabul ladzi alaihi ahmadul ashab, mazhab yang dipilih oleh kebanyakan rekan-rekan kami dari kalangan ya ulama-ulama mazhab Hambali adalah karahatu dukhulil kanisah al-musawwarah. Makruhnya masuk ke dalam gereja yang musawwarah, yang bergambar. Apa hukumnya salat di dalam gereja? Atau di dalam sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Apa hukumnya? Atau salat di tempat peribadatan orang-orang Muslim. Apa hukumnya? Apakah sama salat di kelenteng dengan salat di gereja? Kelenteng itu orang Buddha ya, dengan salat di gereja beda. Salat di kelenteng itu haram mutlak, tidak boleh. Dia orang Muslim. Ahli kitab sinagog ya orang miliknya orang Yahudi ya, dan gereja bagi orang kanisah, bagi orang Nasrani boleh salat di dalamnya. Jawabnya boleh, tapi dengan syarat satu, gereja itu tidak ada gambarnya. Tidak ada gambar-gambar di dalamnya. Demikian pula sinagog, tempat ibadah orang-orang Yahudi. Boleh salat di dalamnya dengan catatan di dalam sinagog itu tidak ada gambar-gambarnya. Tapi kalau ada gambar-gambarnya maka dilarang salat di dalamnya. Bahkan makruh hukumnya masuk ke dalamnya. Dan demikian itu mungkin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan makruhnya masuk ke dalam gereja yang bergambar, yaitu yang penuh gambar-gambar. Wassalatu fiha, dan makruh juga salat di dalamnya. Demikian pula di segala tempat atau di semua tempat yang terdapat gambar-gambar padanya. Asyaddu karahatan, dengan kemakruhan yang sangat keras. Wa hadha huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar, alladzi la raiba fihi wa la syak, yang tidak lagi diragukan dan ditangsikan. Al-Marghilani Al-Hanafi menyebutkan maratib karahatus shalah fil makan alladzi fihi suwar.
min haitsu amakinha. Al-Marginani menyebutkan tingkatan-tingkatan kemakruhan salat di tempat yang terdapat gambar di dalamnya. Beliau mengatakan wa asadduha, yang paling keras kemakruhannya adalah antakuna amamal musalli, gambar itu ada di hadapan orang yang salat. Summa min fawqi ra'sihi, kemudian setelah itu yang di bawahnya lagi, yang di bawah itu kemakruhannya adalah jika berada di atas apa? Kepalanya. Summa ala yaminihi, kemudian gambar itu ada di kanannya. Summa ala shimalihi, kemudian ada di kirinya. Summa khalfahu, kemudian yang paling akhir kemakruhannya adalah di belakangnya. Nah ini qanitina azami Allah wa jami'an yang menjadi musibah pada saat ini di masjid-masjid kaum muslimin adalah masuknya kalender-kalender yang bergambar. Gambar makhluk yang bernyawa. Ya, gambar makhluk yang bernyawa. Bahkan di sebagian masjid itu diletakkan di arah kiblat, dinding kiblat. Itu digantungkan di situ kalender-kalender yang bergambar. Nah, kalau gambar-gambar pohon, gambar-gambar masjid, itu mungkin kemakruhannya agak sedikit. Tapi kalau gambar makhluk yang bernyawa, bahkan gambar wanita yang buka aurat, ya karena walaupun pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak syar'i, ya, belum lagi tabarrujnya, berhiasnya, bertoleknya. Nah itu terpampang di hadapan orang yang sholat. Nah ini hukumnya makruh, ini sangat makruh. Di bawah itu jika diletakkan di atas, tentunya nggak diletakkan di atas, di kanan atau di kiri, ataupun di belakang. Mungkin dia mengatakan wanita cuma di belakang, nggak melihat waktu sholat, tetap dimakruhkan. Walaupun kemakruhannya tidaklah seperti kalau diletakkan di depan. Jadi seharusnya ya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masjid-masjid kaum muslimin mengeluarkan benda-benda ini dari masjid-masjid kaum muslimin. Ya, dari masjid-masjid kaum muslimin. Nah, kebanyakan yang payahnya kalau kita mengikuti orang-orang awam, ya mereka inilah susahnya sekarang ini orang-orang awam. Kalau kita ikuti ibadah mereka, kacau kita. Ya, kalau lah mereka jadi acuan, kacau. Ya, kata apa salahnya masukkan kalender ini ke dalam masjid untuk mengetahui tanggal katanya. Ya. Bahkan di sebagian kalender itu ada juga lengkap dengan apa jadwal sholat, juga dengan apa dengan hari-hari besar kan begitu ya. Wah ini sudah lengkap di sini. Ya. Salahnya apa? Ada gambarnya, ada foto di situ. Kadang-kadang foto kita katakan lawan jenis atau perempuan yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ini musibah. Allah wa iyyakum. Itulah dia ya kita katakan keadaan kaum muslimin yang sangat kita memprihatinkan ya. Mereka tidak peduli dengan ibadah mereka. Mereka tidak peduli apakah sholat mereka akan menjadi makruh karena keberadaan kalender-kalender itu di masjid-masjid mereka atau bagaimana, mereka tidak peduli. Ya susahnya kita sholat di situ kan itu yang menjadi masalah. Sementara kita tidak mungkin untuk menurunkannya. Kalaupun diturunkan itu sudah terpasang lagi, mungkin gambar yang lebih parah lagi. Ya, pertama gambar pemandangan kita turunkan besok, ya muncul gambar artis di situ kan, susah. Nah inilah repotnya ya berhadapan dengan masyarakat awam yang mereka mayoritas dari mereka itu tidak begitu peduli dengan ibadah salat mereka. Mau salat mereka itu sah tidak sah, makruh tidak makruh, ya haram tidak haram, mereka nggak peduli. Ya kalau kita katakan wah ini Pak dikeluarkan saja dari masjid kita karena ini membuat salat kita di sini jadi makruh. Apalagi misalnya kalender itu ditaruh di depan. Nah, mungkin kalau kalender di depan sudah pindahkan ke kanan atau ke kiri atau ke belakang mungkin dia masih menerima. Tapi kalau dikeluarkan dari masjid, nah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Ya tapi kita perlu untuk memberikan nasihat ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masjid-masjid kaum muslimin, yaitu para nadir, BKN, agar ya membersihkanlah ya dibersihkanlah masjid-masjid kaum muslimin itu dari benda-benda seperti ini. Baik kita ngikutin rahimahnya wa rahimahullah. Karena banyak sekali mudaratnya, ya ditambah lagi apa? Ya karena gambar itu dipampang bukan disimpan. Beda ya gambar itu dipampang dengan disimpan. Ya, dipampang artinya ditunjukkan. Itu malaikat tidak akan masuk ke dalamnya.
malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Itu gambar yang dipampang. Karena gambar yang dipampang itu identik dengan yang diagungkan, dimuliakan, dipertontonkan, ditunjukkan. Termasuk juga masjid. Coba lihat betapa ruginya kaum muslimin sekarang ini, ya, apabila masjid-masjid mereka tidak dimasuki oleh para malaikat. Nah demikian, karena keberadaan gambar-gambar itu yang masuk melalui apa? Kalender atau almanak. Ya kalau kita mungkin kita gantilah ya dengan kalender yang lain yang cuma ada angka-angkanya. Jadi kan ada kalender orang Cina itu ya, yang biasa di kedai-kedai Cina kan kalender mereka petak saja begitu. Yang ada ya dia, yang satu angka itu kalau besok tanggalnya berubah dikoyakkan begitu. Nah, ganti dengan itu, beli. Kadang-kadang kita juga perlu keluar biaya untuk mengganti misalnya kalau ada kalender-kalender bergambar seperti itu di masjid-masjid dekat tempat tinggal kita. Nah, demikian yang kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini masalahnya masih panjang. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih berkaitan dengan salat ya di tempat yang bergambar dan bercorak. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, coba. Mengenai pakaian yang bercorak itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa makruh hukumnya sholat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang bercorak karena itu dapat mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Sah sholatnya sah, akan tetapi dia makruh. Ya. Apabila batik itu ternyata gambar burung, gambar makhluk yang berjauhan, maka dia sholat dengan membawa dosa. Artinya dia sholat sah sholatnya, tapi dengan membawa dosa, karena berdosa. Nah, demikian. Ya. Ya, makanya kita katakan hendaknya kita menghindari diri dari tasyabuh dengan ahli bid'ah. Itu mirip orang-orang Syiah yang meletakkan batu. Memang tujuannya lain. Ya, ini tujuannya agar enggak kotor dahinya kan begitu ya. Nah, orang Syiah tujuannya agar salatnya lebih sempurna dengan sujud di atas tanah Karbala, batu Karbala tadi. Jadi itu dihindari. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Nabi pernah sholat di atas karpet yang sudah lusuh. Ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau percikan air dan sholat di atasnya. Kalau ragu karena sudah kayaknya baunya lain kan gitu ya. Maka untuk menghilangkan keraguan beliau memercikan air dan sholat di atasnya. Yang penting kan tempat itu suci dari najis. Itu dia. Nah, kalau sudah dipastikan sucinya dari najis, maka boleh sholat di situ. Adapun membuat benda khusus tempat sujud, nah ini bisa jatuh dalam tasyabuh dengan orang-orang Syiah. Oh, kalau itu dia belum dikatakan sujud. Karena sujud itu meletakkan di atas lantai, berarti dia tidak sama dengan dia sujud mengambang begini. Kalau dia, ya itu kalau tasyabuh dengan Syiah, dia katakan sujudnya masih sah. Tapi kalau begitu sujudnya nggak sah. Lebih parah lagi, sholatnya nggak sah. Kalau ada orang sujud begini dia letakkan tangannya yang lebih sujud itu tidak sah sujudnya, karena dia belum meletakkan apa anggota sujudnya.
yaitu wajahnya di atas lantai. Paham? Nah. Kecuali dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan, antum harus pakai alat. Misalnya apa? Di tanah yang panas. Misalnya antum sholat bagian di dalam, di luar, kan begitu ya. Tanah ataupun lantai panas, kan begitu ya. Antum terpaksa pakai alat supaya tidak memudaratkan hidung dan jidat, dahi. Nah itu dibolehkan dalam kondisi seperti ini. Mengerti? Nah, tapi kalau tempatnya nggak panas, aman-aman saja, kemudian antum alasannya bau, itu bukan alasan. Ya, karena itu tidak memudaratkan, bisa dihilangkan ke was-was kita dengan mengertikan ayat. Jadi itu bukan alasan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Iya sama, pada akhirnya sama. Segala yang bercorak, ya itu makruh hukumnya sholat di atasnya. Iya. Lebih utama sholat di atas lantai tanpa ada alat. Itu lebih utama. Ya, kecuali dalam kondisi misalnya lantai itu sangat dingin hingga antum batuk-batuk karenanya. Dalam beberapa kondisi ya, misalnya sholat malam itu dingin dan panjang, misalnya antum terpaksa pakai alat, nggak mengapa pakai alat dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan, ya tidak ada hajat, maka lebih bagus sholat di atas lantai. Allah. Ya. Karena Nabi juga pernah sholat di atas lantai, dan Nabi juga pernah sholat di atas permadani, seperti hadis yang disebutkan tadi, hadis Anas dan seorang anak yatim dan ayah ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim, ya, sholat di belakang Nabi. Nabi menggelar apa? Sajadah, bukan sajadah, permadani. Dia sudah lusuh. Kemudian beliau memercikan ayat pada permadani tersebut dan mereka sholat di atasnya. Tikar ya, kemudian tikar. Nah demikian. Ya, jadi ada dalilnya bahwasanya Nabi pernah sholat di atas sajadah atau di atas alas, dan lebih banyak Rasulullah itu sholat tanpa alas. Nah, kalau tidak ada hajat dan kebutuhan, ya sholat seperti ini saja. Ya, wallahu a'lam. Nah, ya. Iya. Nabi memakai sorban dilipat. Dilipat pada kepala dan diikat. Dan dijulurkan ke belakang di antara dua pundak beliau. Nah, itulah dia sifat sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis sorban keutamaan, itu hadisnya tidak ada yang sahih. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani ya. Tapi ada sunnahnya pakai sorban, yaitu sunnah fi'liyah. Hadis-hadis fi'liyah berkaitan dengan sorban sahih. Tapi hadis-hadis qauliyah ini dhaif. Allah. Jadi ada sunnahnya memakai sorban seperti itu. Dan kalau di dalam sholat biasanya Nabi mengurai ikatannya, dan semacam kutrah yang dipakai oleh orang-orang Arab terjulur. Nah, karena dikhawatirkan masuk ke dalam larangan melipat pakaian di dalam sholat. Maka Nabi pun menjulurkan imamahnya menjadi kutrah di dalam sholat. Ya, itu menjulurkannya, yaitu melepas ikatannya, dan biasanya terjulur begitu, seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab di dalam sholat. Di luar sholat Nabi melilitnya dan mengikatnya dan membiarkan zailnya, yaitu ekornya di antara dua pundak beliau. Wallahu a'lam. Itu hadis fi'liyah. Iya.
Adapun keutamaan korban yang berkaitan dengan hadis qauliyah sabda beliau itu tidak ada yang sahih. Ya. Iya. Iya. Iya, tentunya kita tidak boleh meninggalkan yang wajib karena adanya makruh. Ya, wajib tetap wajib kita datangi sholat. Ya, dan kita berusaha untuk menghilangkannya, izalatuhu. Tapi kalau tidak mampu karena memang ya, tidak punya kuasa, ya apa boleh buat? Tapi kita harus taklilus syar'a. Artinya apa? Menyedikitkan, meminimalisir keburukan yang makruh itu, kalau bisa. Nah demikian. Ya. Itu tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Dan itu mengganggu kaum. Nanti kalau antum terpaksa bergeser, gitu. Itu orang punya itu. Itu kebiasaan orang-orang tidak seperti itu. Ya antum sholat. Ya seperti biasa. Wallahu a'lam. Kalau itu adat kaum muslimin, maka al-adah muhkam. Artinya adat boleh diikuti, adat kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Itu kaidah adat. Libasus suhra. Ya, libasus suhra nanti ada penjelasannya. Libasus suhra itu apabila tujuan memakainya untuk memancing perhatian manusia. Ya, memancing perhatian manusia, maka dihindari. Dan itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Satu tempat, kalau antum pakai pakaian putrah begitu, orang akan asing apa ini? Ya. Kan begitu. Tapi kalau di perkotaan misalnya seperti di sini, orang sudah biasa melihat seperti itu. Jadi tidak lagi masuk atau dikhawatirkan jatuh ke dalam pakaian suhra. Jadi intinya pakaian suhra itu adalah pakaian untuk memancing perhatian orang lain kepadanya. Ya, demikian. Berbeda-beda. Warna sebenarnya tidak jadi masalah ya, warna. Iya. Warna itu tidak jadi masalah, dan tidak dibahas di sini mengenai masalah warna. Masalahnya adalah masalah corak dan gambar yang ada di atasnya. Adapun warna tidak dibahas. Karena warna tanah juga berbeda-beda. Kalau antum di padang pasir, antum akan bertemu dengan warna kuning kan gitu pasir. Kalau di tempat di pinggir pantai pasirnya putih-putih kan begitu ya. Nah, jadi warna ya, itu tidak dibahas di sini dan tidak ada disebutkan berkaitan dengan warna. Nggak boleh warna hitam misalnya. Ya kalau misalnya di batu cadas hitam untuk sholat di atas batu itu ya warnanya memang hitam, jadi nggak jadi masalah. Jadi warna tidak dibahas di sini. Yang dibahas adalah corak yang ada pada benda itu atau gambar yang ada pada benda itu. Adapun warna tidak. Allah jauh pengetahuan saya. Tidak ada dibahas tentang warna dasar dari apa tempat sholat kita. Apa warna dasarnya itu tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ini ada pertanyaan. Apa hukum sholat orang yang berdiri di atas alas karena alasan dingin, tapi tempat duduknya tidak menggunakan alas langsung ke lantai, yaitu kakinya saja mungkin. Sementara tempat duduknya tidak pakai alas, itu maksudnya. Nah demikian. Nah ini kan disebutkan boleh, ya. Seperti halnya orang yang
sujud di atas tanah yang panas, lalu dia mengeluarkan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di atas tanah yang panas itu. Ini boleh. Alasan panas atau alasan dingin yang bisa memudaratkan dirinya. Ini boleh, wallahu a'lam. Nah, adapun tasabuh dengan orang-orang Syiah tadi adalah berkaitan dengan tempat sujud. Ya, tempat sujud. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita sholat menggunakan sajadah polos, tapi di tengah-tengahnya terdapat kompas. Ya kompasnya dikantongi dulu. Kompas ini koran kompas atau kompas? Kompasnya ada kompasnya? Ada. Lengket dia itu ya. Tapi ini jarang di masjid-masjid. Ini biasanya di rumah. Itu bisa dilepas kompasnya ya. Kompasnya bisa dilepas. Ya karena kompas itu juga Allah bisa mengganggu juga kan begitu. Untuk apa gunaan kompas di situ? Saya tanya dulu. Untuk apa kompas di situ? Apa? Arah kiblat. Harus pakai kompas. Buat tempat saudara. Dan tidak harus pakai kompas ya. Jadi berarti kompas itu tidak ada faedahnya. Maka dibuang saja. Tidak ada faedahnya kompas begitu. Dia bukan untuk menentukan arah kiblat, bukan juga untuk apa-apa. Terus ya, jadi dilepas saja bisa itu kompas itu. Dan kalau nggak bisa dilepas ya gimana? Dibalik aja itu sajadah. Ya banyak sajadah itu. Ya. Kalau dibalik dia polos. Ya. Nah, maka cara menggunakan sajadah kalau kita pakai sajadah juga, maka dibalik kan begitu. Supaya kelihatan polosnya. Walaupun agak kasar kan begitu. Tapi agak polos dia. Nah itu juga termasuk hal yang bisa mengganggu. Kaligrafi itu sama saja walaupun tulisan Al-Qur'an. Ya, walaupun tulisan Al-Qur'an. Baru kita katakan menulis Al-Qur'an di dinding-dinding seperti itu bisa jadi termasuk pelecehan terhadap Al-Qur'an. Ya, pelecehan terhadap Al-Qur'an. Bahkan ada juga di masjid, kalau diperhatikan benar-benar salah tulisan. Ada satu masjid saya lihat ada satu masjid ya, itu salah, dia menulis ayat kursi kan, karena mungkin yang buat kaligrafi itu tukang, dia tak paham, salah. Tapi nggak dirubah-rubah sekarang, jelas salah. Ada kurangnya, kabur yang itu. Kalau kita melihat tulisan Al-Quran salah, maka itu harus dihapus atau dibakar, supaya kesalahan itu tidak berlanjut kepada orang lain. Nah itu kalau kita menemukan tulisan Al-Quran salah atau palsu itu harus dibakar ataupun dihanguskan atau dibuang, disingkirkan ataupun diamankan. Karena tidak boleh memeliharakan tulisan-tulisan Quran yang salah. Ya, demikian. Nah kemudian kalau itu di masjid hingga masjid itu penuh dengan kaligrafi, kadang-kadang juga Asmaul Husna kan begitu ya, kadang-kadang juga di depan, bagian depan kiblat, di dinding kiblat, dan itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu orang yang salat. Demikian Allah. Dan salbah ini menggolongkan itu termasuk di antara bid'ah. Masjid termasuk di antara bid'ah masjid adalah itu tulisan kaligrafi yang ada di
ya di dalam masjid-masjid ini. Itu bisa dibaca di dalam kitab Islahul Masajid. Perbaiki masjid-masjid kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan. Nah, itu Fatimi. Nah, salah satu di antara perkara yang keliru dilakukan oleh kaum muslimin adalah membuat kaligrafi di masjid-masjid. Wallahu a'lam. Ya. Ini kipas angin untuk yang bergantung-gantung itu. Itu enggak. Bukan gambar. Ada gambarnya. Sebenarnya sudah ada itu, tapi enggak diurus. Untuk pewangi ruangan sudah ada dibelikan, cuma enggak diurus. Mana tanya sama BKN ini. Iya, kalau bukan gambar. Tapi itu difungsikan aja. Itu kan ada pewangi ruangan itu ada itu. Tapi enggak digunakan. Ya, masjid kaum muslimin harus wangi benar. Itu benar, itu sunnah. Masjid itu harus wangi, iya. Masjid kalau Nabi itu pakai dupa, asap, hingga wangi. Tidak boleh membiarkan masjid itu berbau busuk, karena malaikat akan terganggu dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa mengganggu Bani Adam. Jadi intinya masjid kaum muslimin juga harus bersih dan wangi. Adalah anggapan yang keliru kalau wah ini nggak apa-apa ini, biarkan kotor, biarkan acak-acakan, biarkan bau, ini salah juga. Masjid kaum muslimin harus wangi. Bahkan kalau bisa kita pakai dupa kalau ya, macam untuk dibakar gitu, apa namanya, wangian, sehingga wangi. Iya. Kalau di Arab itu pakai apa namanya? Jadi kode yang mahal. Kalau di sini ya sebenarnya wangi. Apa? Oh gitu. Kalau atau yang lain yang kalau dibakar dia wangi. Oke, modernnya. Itu ada yang makanya. Ada yang modern cuma nggak diisi. Ya itu modern. Jadi intinya memang harus wangi, cuma ya ini Allah. Baik. Ada lagi saja. Nah ya. Apa? Salut apa? Dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Asal pakai penutup kepala. Iya. Iya. Enggak ada. Hadis arba'in itu tidak sahih satu. Ya. Dan tidak ada kaitannya ibadah haji dengan apa? Dengan sholat arba'in, dengan sholat pada hari tertentu di Madinah enggak ada. Cuma dianjurkan untuk berkunjung. Kalau kita ke sana, kita tidak lupa menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Nabawi karena keutamaannya. Karena la tusaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus kecuali ketiga masjid. Nah, kalau kita sudah sampai di Masjidil Haram, yaitu tinggal beberapa langkah lagi kita bisa mengunjungi Masjid An-Nabawi. Maka kita jangan melewatkan berkunjung ke Masjid Nabawi. Dan ketika berkunjung ke Masjid Nabawi jangan lewatkan berziarah ke makam Nabi dan menziarahi masjid, mengunjungi Masjid Al-Baqi, Masjid Quba. Ada keutamaan. Nanti kita sudah jelaskan di sini bahwasanya mengkhususkan satu tempat untuk ibadah itu boleh di dalam sholat-sholat sunat.
Nah, makanya ada keutamaan juga untuk tidak melewatkan ini, yaitu apa? Mengunjungi Masjid Quba untuk sholat di situ, karena Nabi sholat di situ. Ya, biasanya beliau tiap hari Sabtu. Apa? Iya. Makanya ada juga penjelasan di sini di satu tiang, di mana tiang itu, ya dulu para sahabat tidak melewatkan sholat di tiang tersebut. Di manakah tiang itu? Di Masjid Nabawi itu ya. Nanti akan dijelaskan. Ada di sini penjelasannya. Ada di antara apa namanya mihrab dengan kamar beliau itu raudhah. Itu juga ada keutamaan sholat di situ. Nah, demikian. Jadi tidak ada batasan hari tertentu seperti apa namanya 8 hari atau sholat arba'in di situ tidak ada itu. Hadisnya tidak ada. Tapi anjuran untuk berkunjung ke sana, mengunjungi Masjid Nabawi itu ada. Ya, karena sholat di sana lebih utama 1000 kali lipat daripada sholat di tempat. Nah, bayangkan 1000 kali. Hitungannya 1000 kali kita sholat sekali. Di sana hitungannya apa? 1000 kali. Makanya kalau kita sudah sampai dekat di sana, jangan lupa berkunjung ke sana. Dari situ dia. Itu kalau mampu, kalau tidak mampu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Wallahu a'lam. Iya. Umroh dari tan'im. Ya itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada umroh selain umroh sebelum haji. Mumpung di sana. Siapa? Iya, adapun itu tidak kepada substansi masalah. Menuduh wahabi berarti bersalah itu satu logika yang enggak bisa diterima. Logika ini wahabi berarti salah. Kan dalilnya kan begitu ya. Nah, demikian. Iya, nggak ada memang. Nabi berhaji. Berapa kali Nabi berumrah dalam hidup beliau? Berapa kali? 2 kali ya. Yaitu umratul qada dan umrah ketika beliau mengerjakan haji wada. 2 kali cuma. Bukankah tidak mungkin? Bukan suatu hal yang sulit bagi beliau. Bukan suatu hal yang sulit bagi beliau. Ya. Beliau berulang kali mengerjakan umrah ketika beliau haji wada untuk mengejar keutamaan. Mungkin karena beliau lah yang menyuruh Aisyah untuk apa? Untuk berangkat ke Tan'im untuk mengerjakan umrah karena beliau tertahan dari mengerjakannya karena haid. Kalau itu satu keutamaan, maka Nabi lah yang pertama kali melakukannya. Ya, kemudian para sahabat. Tapi beliau tidak melakukannya padahal waktunya lapang. Waktunya lapang. Dan beliau merintahkan kepada para sahabat untuk tidak bermukim lebih lama di Mekah lebih dari 3 hari. Lalu kembali ke kampung, tidak berlama-lama di sana. Karena itu adalah tempat di mana mereka berhijrah darinya. Agar jangan ada keinginan para sahabat untuk kembali lagi ke tempat hijrah mereka. Demikian. Jadi itu tidak dilakukan oleh sahabat, oleh Nabi juga, Nabi sahabat juga, dan tabi'in tidak ada. Kecuali orang-orang sekarang yang punya dalil lain. Dalil mereka apa? Haji mumpung dia di Mekah bisa berulang kali umrah katanya. Nah ini nggak ada dalilnya. Nah demikian. Allah. Yang dianjurkan adalah memperbanyak tawaf.
Dan kita tawaf di Masjidil Haram itu tidak ada larangan, kapan pun boleh tawaf. Pendapat yang paling bagusnya adalah tawaf itu dibolehkan walaupun pada waktu-waktu dilarang salat. Yang 3 itu. Tidak boleh tawaf kecuali pada saat ditegakkannya sholat berjamaah itu tidak ada tawaf. Ya, sebelum iqamah itu masih boleh putar-putar. Begitu iqamah maka tidak ada lagi kegiatan kecuali sholat yang akan ditegakkan. Tidak boleh lagi tawaf. Nah demikian. Jadi ya yang harus diperbanyak di sana kalau kita mau memperbanyak ibadah salah satunya adalah tawaf. Bukan umrah. Umrah cukup sekali. Nah demikian. Karena umrah kata Nabi sudah masuk ke dalam haji. Ya, damalatul umrah fil haji. Ilal abadil abad sampai selamanya kata Nabi. Artinya apa? Itu sudah masuk di dalam apa? Proses ibadah haji. Bahkan sebagian mengatakan jadi wajib hukumnya bagi yang tidak memiliki halangan. Ya. Itulah dia umrah yang dianjurkan. Demikian Allah. Jadi tidak perlu berkali-kali kita melakukan umrah. Tapi umrah kita lakukan di bulan Ramadan. Ini juga banyak para haji yang menawarkan itu. Nanti kalau di sana ada pengangkutan ke samping balik lagi gitu. Jika berkali-kali. Nah ini tidak perlu. Lebih utama baginya apa? Iktikaf di Masjidil Haram. Daripada keluar ke samping itu sudah membatalkan iktikaf kalau dia niat iktikaf ya. Sebagian orang agak kacau pemahamannya. Ya dia punya duit, dia bisa 10 hari terakhir di Masjidil Haram, lalu dia niat iktikaf. Tapi sayangnya apa? Paket perjalanan haji juga menawarkan umrah. Akhirnya selama 10 hari iktikaf itu dia terus keluar. Nah ini batal iktikafnya. Karena keluarnya dia ke tanah itu bukan untuk hajat yang sangat mendesak hingga bisa dikatakan dia boleh meninggalkan tempat iktikaf. Nah, sebagian orang ya dengan takwil wah iktikaf itu enggak apa-apa bolak-balik begitu, ini batal. Sementara iktikaf itu syaratnya 1 hari 1 malam. Nah, kalau dia keluar hari itu batal, besok keluar lagi batal lagi. Jadi sampai 10 hari enggak ada iktikaf. Sementara dia bangga udah 10 kali saya umrah katanya. Setiap kali umrah dia. Ya, kemudian saya bisa iktikaf katanya dia juga bisa umrah. Dia kan bisa, dia nggak dapat dua-duanya. Jika nggak dapat umrah juga bisa kan gitu. Nah, karena kejahilan itu. Allah. Berdiri. Seperti banyak dari Mesir, dari Yaman nggak tahu apa-apa. Yang membagi-bagikan ijazah haji, sertifikat haji juga berdeteksi itu. Memakai pakaian yang bercorak di dalam sholat hukumnya makruh. Bagaimana dengan memakai sarung bercorak kotak-kotak besar atau kecil dari apa hukumnya? Ya, kalau mengganggu kan ya kaidahnya kalau mengganggu itu jadi makruh. Wallahu a'lam. Nah demikian. Tak ada apa namanya sarung yang polos. Bikin sendiri. Buat sarungnya sendiri. Itu polos itu. Itu polos. Dari mana belinya? Baik, demikianlah yang kita nasihatkan Allah ya dengan kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi.